وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi." Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya di acara kita seperti biasa, yaitu hari Selasa obrolan seni budaya. Dan kali ini kita akan bicara mengenal lebih dekat seni Barazanji. Alhamdulillah sahabat budaya, kita ini akan berkenalan langsung dengan narasumber Bapak Baso Indra Wijaya Asis SN. Beliau adalah dosen prodi animasi FSD UNM, juga pemerhati budaya. Dan kita akan mengenal dulu, beliau adalah seorang pendidik bidang ilmu yang juga merupakan pemerhati budaya yang telah merilis beberapa pengetahuan seputar Barazanji. Dan sahabat budaya tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah Barazanji. Namun bagi sebagian orang, Barazanji ini mungkin masih terdengar asing. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya seni Barazanji itu nanti dan bagaimana perkembangannya di Indonesia, khususnya di Makassar. Kita akan bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Baso Indra Wijaya Asis. Assalamualaikum, selamat siang Pak Baso. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang juga, Iya. ya, Ibu Yanti. Iya, Pak Baso, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya. Ya, sama-sama Bu Yanti. Iya, Pak Baso, kalau bicara tentang Barazanji, yang pasti kalau kita di suku Bugis Makassar tuh sudah mengetahui biasanya apa itu istilah dari Barazanji, atau kita sudah biasalah mempraktekkannya di rumah kita masing-masing. Nah, Pak Baso, mungkin bisa diceritakan sejarah atau asal usul dari seni Barazanji ini. Dan dari mana tradisi ini bermula dan apa kaitannya dengan budaya Indonesia khususnya dalam konteks Makassar? Silakan Pak Baso. Iya, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya untuk diundang untuk ya bincang-bincang masalah seni budaya khususnya tentang Barazanji. Iya, Sebenarnya tadi disampaikan bahwa background saya sebenarnya tadi mengabdi di Fakultas Seni dan Desain, kemudian ditempatkan di prodi animasi. Sebelumnya saya di prodi Desain Komunikasi Visual selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian 2024 saya beralih ke prodi animasi. Nah, sebenarnya latar belakang saya sendiri sebenarnya masa kecil juga pernah ya menimba ilmu pengetahuan agama ya di situ, tempatnya di Asadia Sengkang, Kabupaten Wajo. Di situ juga ada pelajaran Barazanji selain sebagai hafiz atau penghafal Al-Quran. Kita juga ada kegiatan membaca Barazanji. Nah, memori-memori pengalaman itulah kemudian yang membawa saya ingin mengasah pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau Barazanji mungkin kurang dan lebihnya
disaksikan atau dialami oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sendiri seperti apa, yaitu mungkin pengalamannya bagaimana di tingkatan di lingkup keluarga maupun di orang-orang di sekitar kita yang melaksanakan atau membaca Barzanji. Kalau kita melihat sejarah sebenarnya kan ini jauh di sana, sekitar 320 tahun lalu, 3 abad yang lalu ya, ada seorang gubernur setingkat gubernur itu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya, ini dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan nama Saladin, seorang pemimpin yang begitu pandai mengenal hati rakyatnya. Salahuddin ini memerintah pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi, ya, atau 570 sampai 590 Hijriah, pada dinasti Bani Ayyub. Ya, itu Salahuddin ini setingkat gubernur ya. Ya. Dan bukan orang Arab, melainkan berasal dari suku Kurdi yang terletak di Kairo, Mesir. Menurut Salahuddin, semangat juang pada masa itu umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya gagasannya itu bukan murni juga dari Salahuddin, tetapi usul dari iparnya yaitu Muza Faruddin, ya, setingkat bupati di bawahnya gubernur, untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani. Ya, cuma perayaannya bersifat lokal dan ya untuk itu perlu diadakan semacam Maulid Nabi yang perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun tujuannya untuk meningkatkan semangat juang, ya bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa. Milad kan ya kata Maulid, kemudian kalau di universitas biasanya istilahnya Dies Natalis. Nah itu perayaan ulang tahun. Nah kemudian ya saya sedikit gambarannya bahwa kemudian yang diprakarsai tadi, kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin ini itu untuk kemudian dia menggelar sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Nah, itu seluruh ulama bahkan semua sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi, dan pemenangnya yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah, Al-Barzanji sebenarnya nama tempat ya, nama tempat di Irak itu. Nama tempat yang dia di Kurdistan Irak. Nah, Barzanji sebenarnya nama panjangnya itu Al-Jauhar Maulid An-Nabiyil Azhar Al-Barzanji, yang kita singkat dengan Al-Barzanji ya. Kalau orang Bugis bilangnya Mak Barzanji. Ini ada juga awalannya, ya. Ya, ada referensinya. Kalau kita buka ini, saya beli juga banyak ditemui di toko-toko buku ya. Kalau kita mau beli, ini tulisannya di situ ada keterangannya bahwa karya sastra mengagungkan nur kenabian Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Ya, sebenarnya hal ini sebenarnya menimbulkan ada yang pro dan kontra juga sebenarnya ya. Ada pro dan kontra untuk bagaimana pelaksanaan Barzanji ini. Ya, ini sih masuk seni tradisi dan budaya juga untuk kita, khususnya di Sulawesi Selatan, dan ini juga di daerah lain, di Jawa juga, di Sumatera, di tempat-tempat di Kalimantan juga membaca Barzanji. Nah, kalau kita lihat bahwa ada yang mengatakan boleh dan tidak, ya Arban, karena sebenarnya kalau kita lihat setiap kita bersalawat sekali kepada Nabi Muhammad, salawat itu akan dibalas 10 kali. Ya, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asram." Yang tadi ya, orang yang bersalawat sekali kepada aku, maka Allah akan bersalawat kepadanya
10 kali. Dan isi dari Al-Barzanji itu sejarah Nabi, Iya. puji-pujian kepada Nabi ketika Nabi sedang duduk. Ya sebenarnya ini ada kisahnya juga bahwa ketika Nabi sedang duduk, ada sahabat yang mendekat dan memberikan puji-pujian kepada Nabi. Nabi hanya tersenyum, Mhm. tersenyum dan tidak melarang, tidak menyuruh untuk menghentikan hal itu Iya. dilakukan kepada Nabi. Oke. Ya. Aha. Iya, Dan Pak. Iya, kemudian silakan. ini ya itu peristiwanya pada kelahiran ini Barzanji itu pada 1126 Hijriah. Kalau Iya. sekarang sudah masuk ke 1446 ya, kurang lebih Iya. 320 tahun yang lalu dan yang masih ada sampai saat ini. Nah, sebenarnya dasarnya juga itu dan di MUI juga membolehkan Iya. Barzanji itu hukumnya boleh. Tapi tidak bahwa ketika tidak Barzanji itu menjadi ada yang salah atau ya tidak wajib juga. Cuma Mhm. kalau dilakukan ya boleh-boleh saja dilakukan. Boleh ya Pak Baso ya. Baik, Pak Baso, bagaimana peran penting dari seni Barzanji itu sendiri dalam kehidupan masyarakat kita? Apakah memang Barzanji itu hanya digunakan dalam acara-acara tertentu atau sudah menjadi kebagian dari kehidupan sehari-hari? Silakan Pak Baso. Ya, kalau untuk dalam lingkup keluarga saya sendiri ya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena kalau ya memang sebagian besar dari NU yang aktif melakukan Barzanji ini. Kalau kami kan di keluarga kami ya, di keluarga lain juga belum tentu sama melakukan hal itu. Ada juga yang tidak. Nah, kalau kami kan kadang ada semacam akikah, ada Barzanji di situ. Kemudian syukuran atau mau naik umrah atau mau naik haji atau beli mobil baru, rumah baru, yaitu ada biasa pembacaan Barzanji ya, biasanya juga ada onde-ondenya itu ya masih menjadi budaya juga, tapi bukan bahwa kalau tidak dilakukan itu ada haram, tidak dilakukan atau menjadi wajib itu wajib dilakukan ya. Tapi itu menjadi bagian juga dari kehidupan ya kalau saya sih ya mungkin karena ini semacam seni dan budaya bisa macam menjadi kearifan lokal juga kita, tapi bukan berarti kalau tidak dilakukan itu dianggap salah atau ya sudah menjadi wajib, tidak juga seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Baso, adakah pesan atau nilai yang biasanya disampaikan melalui seni Barzanji sendiri dalam hal bacaannya mungkin atau juga gerakan-gerakan yang dilakukan? Silakan, Pak Baso. Ya, ada di Jawa ya biasa juga pakai rebana, diiringi rebana. Betul. Ya, kalau saya sebenarnya tertariknya ya, ini Iya. kan hanya ya mungkin semacam tertarik karena ini menarik karena waktu saya pernah ikut pesantren dan saya sebenarnya waktu itu tidak lancar-lancar cara membacanya. Nah, kemudian saya belajar baru 2 tahun terakhir ini saya belajar sendiri untuk melatih itu. Ya, boleh saya sedikit contohkan ya? Boleh, silakan Pak. Ya, itu kan seperti diawali dengan yang bab pertama itu Al-jannatu wa naimuha sadrul mayusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirun fil barakati ala ma'na lahu wa awla wa unsanni biyamdi mawaridu saigatun haniyah. Dan seterusnya ya, kalau dibaca ya bisa 1 jam lebih hanya baca itu saja. Nah, Dan kalau kita berdiri lihat ini ya artinya Pak Baso ya. Biasanya orangnya langsung berdiri, berputar. itu berdiri kalau di bab 4 itu bab 5-nya itu ada biasanya kalau di akikah ya udah mau potong rambut. Nah, ada itu sebelum wa muhayyang kita berdiri untuk memotong rambut dan mendoakan. Ya, itu kan kalau artinya sebenarnya kan tadi ya al-jannatu wa naimuha ya al-jannah itu surga. Wa naimuha dan kenikmatannya. Ya, sa'dun menjadi kebahagiaan, liyusalli bagi orang yang bersalawat, wa yusallim dan mengucapkan salam. Nah, ya ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, sudah hadis Nabi yang tadi ya, bahwa setiap kita bersalawat kepada Nabi sekali akan salawat itu dibalas 10 kali. Bahwa ini kan juga menjadi tuntunan kita ya
mengikuti tuntunan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi semua yang dilakukan Nabi Muhammad ya sikap perbuatannya itu menjadi contoh bagi kita umat Muslim untuk meneladaninya. Iya. Ya, cuma memang tadi bahwa Iya. tidak berlebihan juga, tidak terlalu berlebihan, karena ada juga bahwa sebagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih yang berlebihan, itu digambarkan dalam surah At-Taubah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Nah, maksudnya sampai demikian itulah ucapan mereka dan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, maksudnya sampai tidak juga berlebihan, tetapi kita menempatkan sebagaimana porsinya untuk meneladani dari suri Al-Quran dari Nabiullah Muhammad SAW. Tadi Pak Baso, ini ada juga pesan moral atau ajaran tertentu yang terkandung dalam setiap lagunya yang tadi Bapak Baso sudah jelaskan beberapa lah. Garis besarnya apa nih Pak Baso? Ya, garis besarnya sebenarnya kita Arbasam. Jadi kan tujuannya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, untuk meningkatkan gairah umat. Dalam kitab riwayat Nabi SAW dilukiskan memang yang tadi Barsanji itu dilukiskan dengan bentuk puisi dan prosa dengan kasidah yang kalau ada musiknya ya dengan sangat menarik. Sejarah garis besar Barsanji itu yang pertama berisi tentang silsilah Nabi Muhammad ya bin Abdul Muttalib, ya bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin ya dan seterusnya Pak. Ya kalau silsilahnya kan panjang juga ya. Kemudian yang kedua menggambarkan pada masa kecilnya Nabi Muhammad itu banyak kelihatan hal-hal luar biasa yang ada pada dirinya. Ya kemudian Nabi yang ketiga pergi berdagang berniaga ke Syam mengikuti pamannya ya ketika masih berusia 12 tahun. Kemudian bagaimana menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Kemudian dijelaskan pula di dalamnya diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun dan mulai menyiarkan agama hingga berumur 62 tahun ya. 60 dan 63 tahun hingga Rasulullah meninggal di Madinah setelah dakwanya dianggap telah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada ceritanya seperti itu. Ada ceritanya begitu ya, Pak Baso. Kisah Nabi Muhammad di situ. Oh iya. Pak Baso, ini dalam banyak seni budaya Indonesia, tradisi lisan itu sangat kita tahulah punya peran yang sangat penting. Dan bagaimana sebenarnya seni Barasanji itu berhubungan dengan tradisi lisan ini? Dan apa yang membedakan Barasanji dengan bentuk seni lainnya? Silakan Pak Baso. Ya, kalau seni-seni lainnya kan banyak juga ya, seni-seni yang kontemporer, pengembangannya. Kalau ini kan sudah ada bacaannya, baca seperti itu. Ya, tinggal bagaimana sebenarnya ini bisa diteruskan oleh dari generasi ke generasi. Ya, kami pernah melakukan penelitian juga, memang sudah semakin memudar bahwa anak-anak muda sudah tidak bisa lagi membaca Barasanji dan ini kan juga ada kaidah-kaidah cara membacanya. Ya, kalau kita di Sulawesi Selatan itu dibacanya agak cepat tadi ya, seperti tadi. Ada lagu-lagunya yang cara bacanya dan dibaca tidak seperti Al-Quran ya. Ini dibaca dengan ada kecepatan bacanya juga. Kalau kita buka di YouTube ya, itu ada banyak yang tutorialnya cara membaca Barasanji. Nah, kalau saya sendiri karena orang Bugis ya, dan suka juga saya tertarik baca-baca aksara lontara dan ini pun juga diterjemahkan dalam bahasa Bugis ya bagaimana itu dibawa ketika ini dibawa masuk ke Indonesia dan untuk lebih dipahami oleh berbagai suku ya diterjemahkan juga ke bahasa-bahasa lokal bahasa Makassar pun juga ada versi bahasa Makassarnya, ada versi bahasa Bugisnya ya ada versi dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa saya hanya sebagai penggemar yang senang juga, tapi kalau untuk sebagai ahlinya saya bukan ahlinya, masih berproses untuk mempelajari tentang kisah-kisah teladan dari Nabi Muhammad lewat Barasanji ini. Jadi saya contohkan ya, tadi kan kalau kita bahasa Arab ya yang diterjemahkan kemudian menjadi bahasa Bugis,
Ya kan tadi al jannat wa naimuha saddul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kalau bahasa Bugis, nah iya surga nasi bawa papanya manar itu papana punai tau masalah nanti mapas salah imatari nabita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak yang lebih mahir untuk membacanya. Kalau di pesantren-pesantren ataupun di yang masih aktif melakukan itu, membaca itu setiap biasanya malam Jumat atau ada waktu tertentu. Mereka membaca konsisten. begitu ya, Pak Ya, Baso ya. ya. Nah, yang itu hampir tidak ditemui lagi sih sebenarnya. Kadang ini kan saya tinggal di kompleks perumahan dekat rumah saya, kadang menjadi bagian kalau ada yang mengundang baca-bacanya sejak ikut, ya itu juga ada seru-serunya juga sebagai karena ada sedikit bisa baca-baca begitu ya, bisa ikut membaca. Ada tim pembaca bacaan juga, kadang kami juga ikut gitu. Begitu. Oke, baik Pak Baso. Apakah seni barasanji sendiri itu memiliki keterkaitan dengan jenis musik atau alat musik tertentu dalam pelaksanaannya? Dan bagaimana instrumen musik ini ikut mendukung penyampaian pesan dalam barasanji? Tadi kita bilang ada rebana juga. Nah, ada lagi yang lain, Pak Baso? Silakan. Ya, bisa saja sebenarnya, saya tidak tahu ya, belum ada lihat pakai piano atau pakai gitar ya, pakai alat musik barat. Tapi bisa juga mungkin pakai kecapi atau gambus, itu bagus juga didengarnya. Pernah kan kami bikin video Barsanji, ada Ustaz Dr. Humaydi Ali yang teman kami juga, alumni Asadia itu sangat mahir membaca Barsanji. Ya, saya memberikan instrumen musik gambus, ya enak juga kedengarannya. Oh begitu. Ya apalagi diterjemahkan dalam bahasa Bugis atau bahasa Makassar itu lebih akrab lagi, kearifan lokalnya lebih kental, lebih terasa. Dan mungkin di Jawa juga pun ada pakai bahasa Jawa kayak gitu. Kalau kita ya sekarang gampang kita cari-cari, menelusuri informasi itu bisa dicari ke YouTube, dan itunya banyak yang juga kreasi-kreasi untuk tapi tujuannya tadi untuk mengingat, meneladani dari Rasulullah SAW. Ya itu tujuannya sebenarnya. Tapi bukan berarti menjadi hal yang salah ketika tidak dilakukan. Nah, tapi menjadi boleh saja sebagai bagian dari pengetahuan. Apa bedanya membaca novel ya? Iya. Membaca novel, membaca karya sastra. Tadi kan dituliskan di buku ini adalah karya sastra, dan menjadi pemenang sayembara karya sastra yang dilakukan di zaman itu, dan sampai sekarang masih ada dan terjaga sebenarnya, masih ada. Cuma tinggal bagaimana untuk melanjutkannya ini di zaman yang sekarang modern ini. Ya, Pak Baso. Ya, semacam. Iya. Oke, baik Pak Baso, kita akan kembali sesaat lagi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa untuk kita gali lebih dalam selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada 2 warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian,
gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/. Nusantara Siang masih bersama Anda. Baik, kita masih bersama di obrolan seni budaya, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita masih bersama Pak Baso, dan kita masih juga bicara terkait dengan Barasanji. Ya, Pak Baso, apakah seni Barasanji ini juga mengalami perkembangan atau juga perubahan dari masa ke masa? Nah, kalau iya atau jika iya, bagaimana bentuk perubahan tersebut dan juga apa pengaruhnya terhadap generasi muda? Silakan, Pak Baso. Ya, baik. Seni Barasanji juga sebenarnya mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa, yaitu ya mungkin perkembangannya juga bisa jadi semakin terkikis oleh perkembangan zaman, semakin kurang lagi yang membaca. Pada awalnya sebenarnya ada juga gaya pembacaan yang beragam. Pada awalnya Barasanji dibaca dengan tartil seperti membaca doa atau wirid. Namun seiring dengan waktu, pembacaan Barasanji mengalami variasi dalam nada dan irama, termasuk dengan tambahan semacam ada lagu-lagu khas dari berbagai daerah, kemudian ada langgam Arab, ya, atau langgam, kemudian ada langgam Nusantara, ya, seperti ada sentuhan Melayunya atau sentuhan musik atau Jawa, ya. Kemudian ada juga sebenarnya ada langgam Turki atau Persia yang khas, nada khas di daerah tersebut. Kemudian kalau untuk di Makassar sendiri sebenarnya saya hanya ya kurang lebih seperti itu saja, ya, karena paling dibacakan pada acara-acara tertentu saja, semacam ada acara akikah atau syukuran-syukuran, dan cara bacanya nampaknya perubahannya ke arah semakin menurun sebenarnya, saya pikir. Yang dulunya dibaca 19 pasal tadi, 19, ya kadang cuma dibaca 3 atau 4 saja, intinya artinya tidak dibaca semua. Ya dulunya mungkin dibacakan juga ada terjemahan Makassarnya, terjemahan Bugisnya, ini hanya dibaca yang Arabnya saja. Karena Kenapa, sebenarnya alasannya, Pak? Alasannya karena waktu, ya, karena membutuhkan waktu 1 jam, ya sudah mau dimakan kambingnya atau keluarga yang lain menunggu, ya semacam, ya memang terkesan semacam formalitas juga sebenarnya. Yang ditunggu membaca Barasanji ini kan terlalu lama dia baca. Atau ada pun juga biasanya kan ada tim, ya, ada tim dibagi-bagi bisa sampai 10 orang atau kurang dari itu, 5 dibagi-bagi, ada yang baca 3 pasal kan, semuanya ada 19 pasal. Nah, kalau ada yang membacanya lambat, ya ini pernah ada cerita juga, ya, menarik ke waktu sepupu saya kan cukup mahir membaca Barasanji. Waktu itu ada dari tempat terpencil di desa di Tale namanya, salah satu tempat terpencil di Kabupaten Wajo. Itu yang membaca Barasanji sangat lambat. Ya dia yang bacanya, dan kan ini lumayan panjangnya, dan bisa tebal seperti ini juga. Kalau dibaca kapan makannya ini? Kapan makannya? Tapi itu sepupu saya waktu itu masih SMP dan diragukan sama kepala desa, bilang,
Itu nenek waktu itu bilang, kasih saja anak ini, dia lancar. Mana dia nggak percaya, lihat ya, pas dia baca, Iya. lancar sekali dia baca. Ya udah, selesaikan semua kata yang baca, semua coba biar kita bisa makan. Ya Iya, itu iya, kayak iya. begitu ya. Itu Iya. bergesernya karena begitu kan, nggak Heeh. dianggap mengambil porsi Heeh. seremonial acara atau Oh. susunan acara untuk berkumpulnya, mungkin karena pertimbangan, Iya. karena banyak keluarga yang sudah berkumpul atau Iya. teman atau kerabat yang Iya. datang yang untuk acara itu, karena lama menunggu itu ya mungkin penurunan seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya perkembangannya semakin karena semakin untuk mengarahkan ke kita menghargai Barsanji ini sebagai itu sebagai ada lomba khusus memang di MTQ pun ada MTQ mahasiswa nasional itu ada memang lomba Barsanji juga, dan ada juga festival-festival juga yang dari sempat juga dia lakukan di Departemen Agama yang melibatkan semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Itu juga ada perwakilan-perwakilan tiap daerah. Nah, untuk sebenarnya spiritnya untuk melatih, karena ada apresiasi di situ ya. Iya. Juara yang remaja-remaja kita ketika mahir kan ada apresiasinya juga ketika menang, dan ya itu perlu itu peran-peran stakeholder atau pemerintah untuk mendukung itu ya, caranya seperti itu. Oke. Baik, Pak Baso, kita melihat di tengah globalisasi saat ini dan juga perkembangan zaman, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan seni Barasanji ini, dan bagaimana kita bisa melestarikan seni ini agar tetap relevan bagi generasi muda, khususnya ya di kota-kota besar ini seperti Makassar. Silakan Pak Baso. Ya, itulah hal itu yang tadi yang mendasari kami melakukan penelitian dan membuat video konten yang konten YouTube untuk Barsanji. Ya, bagaimana Barsanji itu dikemas lebih kekinian sehingga bisa diterima dengan mudah untuk generasi-generasi muda atau remaja-remaja, pemuda-pemuda yang mungkin usia 30 tahun ke bawah untuk bisa, karena begini ya. Kalau ada undangan baca Barsanji itu hanya orang-orang tua yang 60 tahun ke atas. Betul Iya, yang bisa baca. Ya, padahal dulunya itu ya, yang remaja-remaja yang masih rajin ke masjid, rajin pergi ibadah ataupun ada perkumpulan remaja masjid dan sebagainya yang memang melatih itu. Ini hampir tidak ada. Remaja masjid pun juga yang kita, coba kita lihat di tempat-tempat sekitar tempat tinggal kita, apa masih ada remaja masjidnya. Yang menjadi remaja masjid yang bapak yang sudah punya cucu itu yang jadi remaja masjid, jadi pengurus masjid ya mungkin karena tidak ada kepedulian. Nah, itu yang karena terkikis oleh budaya global, budaya kita yang syarat akan nuansa Islam ini yang semakin terkikis. Nah, itu bagaimana sebenarnya ini perlu juga menjadi ekstrakurikuler mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, perlu menjadi bagian yang untuk diberikan porsi, diberikan ruang untuk ataupun kalau ada macam edaran dari dinas pendidikan untuk mutan lokalnya ditambah seperti itu, ya bisa saja menjadi bagian untuk meningkatkan gairah, sama tadi meningkatkan gairah untuk menghargai nabinya tadi dari Sultan Salahuddin itu ya digelarlah seperti itu ya ini ya saya pikir mungkin seperti itu ya karena perubahan zamannya. Iya. Oke. Nah, Pak Baso, bagaimana seni Barasanji itu diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat sendiri, dan apakah seni ini memiliki tempat khusus dalam kehidupan mereka, baik itu sebagai hiburan atau sarana pendidikan? Silakan. Iya, tentu sebenarnya tadi ya karena isinya kan kisah-kisah Nabi Muhammad ya dari silsilahnya, dari dia lahir, perjalanan dakwahnya seperti apa sampai diangkat menjadi nabi, ya menikah dengan Khadijah ya, ada sampai meninggal dunia. Itu ya bagaimana Barsanji ini bisa menyesuaikan juga dengan yang teknologi digital sekarang, karena sebenarnya kalaupun juga kita untuk orang-orang yang membuat platform atau ini memasukkan bisa di-download juga sebenarnya ada selain di YouTube sendiri bisa juga di-download melalui aplikasi, ada Barsanji, setiap pasal-pasal itu bisa didengarkan untuk ini. Cuma
untuk kemauannya kan yang jadi PR Tantangan di situ. juga nih. Bagaimana dia mau? Iya, Iya, tantangannya iya. kan banyak. Kalau buku-bukunya kan tidak ada yang beli juga, yang Iya, beli. iya. Siapa yang mau beli buku ini bertumpuk di situ? Mungkin dibagi-bagikan secara gratis pun belum Mhm. tentu mau ambil karena Iya. apakah dia mau baca atau mau. Nah, Mhm. itu tadi bagaimana kalaupun ini dikemas dalam bentuk lagu, ya kan Mhm. banyak juga lagu-lagu kalau dikemas dalam bentuk yang lebih lebih enak didengar, Mhm. itu eh, ya mungkin lebih semakin bisa diterima, ya, Itu ya jalan kan ya untuk hiburan mungkin bisa juga ya. menyelesaikan, ya, ada Heeh. rekaman audio videonya, aplikasi semacam alat Oh. e-book yang menjelaskan disertai dengan visual kah juga perjalanan, maksudnya Mhm. ilustrasi gambar ataupun animasi ya. Iya. Saya dari prodi animasi. Bisa juga Mhm. menjadi bagian dari karya dari mahasiswa program animasi, bikin Mhm. animasi kisah Barsanji itu seperti apa, Iya. pembuatan ilustrasi, kemudian bisa film animasinya, Mhm. ya semakin menarik perhatian ya. Mhm. Mhm. Kayaknya bisa menarik perhatian. Karena ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak bisa mahir bacanya. Harus kan ada Mhm. cara bacanya seperti apa. Iya. Kalau tidak dilatih, dan itu beda juga dengan cara membaca Al-Quran. Betul, oke. Itu apalagi namanya, eee nada-nadanya juga beda, Pak Baso. Iya, Dia agak iya, sedikit melantun, kayak kayak iya. menyanyi Ada sedikit, ada sedikit Melayu-melayunya ya. juga. Iya. Ya, Iya, iya. ini Ustaz Abdul Somad itu Iya. mahir baca Barsanji. Kalau kita cari-cari Mmm. videonya, dia Mhm. melantunkan Barsanji juga. Oh, begitu ya. Oke, oke. Ya, karena dari kecil di sininya diajarkan. Nah, ini yang sekarang kita siapa sih yang mengajarkan baca Barsanji? Lama-lama memang hilang juga karena dianggap Iya. banyak ambil bagian waktu. Kalau acara orang pergi akikah sudah ini banyak ambil waktu ya. Jadi itu Lapar nih orang Cipur, oke. sudah ya, sudah lapar ini. Ya, ada orang mau menikah juga begitu. Kalau ada Iya. sebelum ininya ada pembacaan Barsanji juga Iya. mereka. Begitu ya, Ya, Pak Baso ya. jadi namanya yang lucu juga sebenarnya kalau kita pergi memang ada pasti ada honornya Ini ya kalau bukan kita baca Barsanji. lucu-lucuan Wah, pulang Barsanjinya tidak, tapi dalam ya. pelaksanaan hari-harinya orang yang datangnya Pak Bakso ya. Iya. Ya, Heeh. iya, maksudnya untuk menarik perhatian remaja-remaja, itu ada honornya kalau pergi Ih, baca banyak Pak Barsanji, dapat Ustaz. Pak Bakso. ya Ustaz-ustaz udah bawa pulang dikasih. juga pisang, Heeh. pisang ada sopoknya, ada ayamnya, dan itu Ada amplop nah. iya, ya itu bagaimana Iya, iya. menarik perhatian ya. Mungkin kan itu Mhm. tujuan utamanya sebenarnya, tapi itu untuk pemicunya untuk berlatih kan sampai ada festival Mhm. kompetisi yang bisa diikuti untuk ada melahirkan prestasi juga di bidang Mmm. keagamaan. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nah, Pak Baso, bagaimana seni Barsanji itu bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat yang beragam ya? Seperti tadi Pak Baso bilang bahwa ada nih orang tidak sabar karena lapar, Ki. Itu kan juga sebenarnya kumpul keluarga, lalu juga pembacaannya ini di tengah-tengah keluarga. Nah, tapi banyak juga Pak Baso yang tidak mau melunturkan itu Barsanji. Pokoknya itu orang tua di rumah tidak mau kasih kalau tidak Barsanjinya. Kalau mau di akikah cucuku atau memasak Iya, masuk rumah tidak mau kalau tidak di Barsanji. Pak Baso, silakan. iya, iya. Memang kan ya kalau orang-orang lama, orang-orang juga pasti merasa ada yang kurang kalau tidak ada Iya, Barsanjinya. betul. Ya, tapi itu memang tujuannya hanya untuk mengingat, meneladani kisah-kisah. Ya, cuma artinya sebenarnya kan banyak orang hanya dengar Arabnya dan tidak paham sebenarnya apa yang diceritakan di situ kan, Mhm, hanya dengar saja oh ini kayak begini, kayak hanya mhm, lantunan Arabnya yang didengar dan tidak paham artinya. mhm, Nah, itu sebenarnya kalau kita paham artinya pasti senang bagaimana perjuangannya itu Nabi Muhammad yang mhm. bersusah payah bisa mengajarkan dakwanya sampai Iya. perjalanan hidupnya seperti apa, dari lahir juga ya, bapaknya sudah meninggal, kemudian Mhm, ibunya tinggal sama pamannya, itu sebenarnya kisah sedih juga sebenarnya bagaimana mhm, perjuangan. Nah, orang mhm, biasa tidak tertarik karena tidak tahu artinya. Nah, mhm, sebenarnya kalau itu dibiasakan dan dibiasakan dalam hal diajarkan mhm. anak-anak kita untuk tapi kalau bagaimana untuk mengajarkan anak-anak kalau orang tuanya sendiri itu sudah tidak peduli, karena Iya, kan iya, iya. generasi kan semakin ya mungkin orang-orang tua yang 50 tahun ke atas ya masih akrab dengan itu, tapi yang sekarang ini bagaimana yang orang-orang tua muda yang masih usia 20-an 30-an yang saat ini ya sudah tidak merasa itu penting juga. Nah, ini Mhm, yang menjadi eh,
kita bersama ya, PR kita bersama bagaimana apakah masih tetap akan atau bagaimana ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ya lebih tertarik dengan nonton film Korea atau menghabiskan waktu itu. Bukan itu Pak Ya kan Ustaz. memang Pak Baso, ya aduh sampai Ustaz mahir biasanya. ya Pak Baso bukan itu tidak saja. apa. Wanda keluar ya, habis itu waktu lama itu pikir mau mikir makan nih. Itu Pak Baso. Iya, itulah. Biasa kadang-kadang ya anak modern seperti itu ya, mau pergi lagi cari ustaz, mau lagi pergi cari ini, Iya, cari baru mau cari. itu. Iya, karena kadang nggak tahu Rempongnya di mana. ini Pak Ustaz, Pak Baso Iya. dia sudah Pak cari ustaz lagi di sana ya, dari malas. Ya, Biasa baru begitu tuh cari anak muda. orangnya. Iya, betul. Ya Kutuki. itu ya permasalahannya di situ. Iya, baru mau dicari siapa yang bisa dan Iya. belum tentu dapat juga Terus waktunya. di mana? Kan daripada mereka tidak main. bersosialisasi kadang-kadang mereka anak generasi saat ini jarang bersosialisasi ya Pak Baso ya. Iya. Mereka lebih senang dengan gadget, dengan kehidupan mereka sendiri, kesibukannya. Jadi Iya. dia tidak bersosialisasi. Siapa mau baca-baca itu? Barasanji, ustaz mana ini? Iya. Biasa begitu tuh. Jadi agak kurang lah dia punya pengetahuan tentang siapa yang membaca. Iya, Itu tantangan mungkin itu, ya Pak. ya ini kan menjadi semacam budaya seni tradisi dan budaya karena ketika itu dibacakan yang contohnya di pada saat akikah itu kan ketika Iya. berdiri bersalawat dan satu persatu menggunting rambut dimasukkan ke dalam kelapa itu Iya. batu kelapa dia itu semacam doa kan harapan untuk kepada anak yang baru lahir itu untuk menjadi penyejuk bagi keluarga, sukses di dunia akhirat ataupun bisa ya itu sebenarnya adanya di situ doa yang dipanjatkan. Ya. Tapi bagus Yang itu bisa- Pak Baso doanya. Alhamdulillah. Anak-anak biasa kadang-kadang kalau di Barasanji gitu itu alhamdulillah sholatnya, alhamdulillah pengenalan Ya, sama insya Allah kan agama. ada Iya. ya itu juga sarana berkumpul, sarana mengakrabkan keluarga dari kakeknya, neneknya yang Betul. ikut memotong rambut itu sebenarnya di situ juga. Hmm. Poin pentingnya bukan sekadar pergi makan, kita ada acara pergi makan Iya, saja, tapi kan masih itu keakraban. Iya, Iya. ketika itu anak bayi dibawa dilihat wajahnya, karena kan Iya. kita pergi kan anak bayinya yang mana anaknya enggak dilihat juga, enggak didoakan secara langsung, kayak itu kan supaya doa kita turut serta untuk mendoakan secara langsung juga di situ. Ya itu satu persatu kakeknya, neneknya, pamannya, sepupunya dan ya itu. Iya. Baik, Pak Baso, kita akan melanjutkan lagi kebersamaan kita. Saya akan hadirkan dulu ada sebuah pesan yang hadir berikut ini. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
Baik, kita masih bersama di obrolan seni budaya di siang hari ini, masih bersama Pak Baso. Pak Baso, kalau bicara tentang seni Barasanji sendiri, apakah seni Barasanji itu diajarkan atau dikenalkan dalam kurikulum pendidikan? Baik itu di formal ya, tentunya kalau di Indonesia kita bicara khususnya, apalagi di Makassar. Nah, bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap pengenalan seni budaya kepada anak-anak ini, Pak Baso? Silakan. Ya, kalau saat ini ya, yang Iya. masuk mutan lokal itu yang belajar menulis aksar lontara itu syukur masih ada saat ini karena ada perda yang memang dari gubernur waktu itu ada untuk harus dilakukan di sekolah SD, SMP hingga sampai SMA. Iya. Ya, itu ada. Cuma kalau untuk spesifik ke Barsanjinya sampai saat ini belum kalau untuk di sekolah formal. Tapi Iya. sekolah pesantren itu masuk kurikulumnya ada pelajaran Barsanji juga kalau yang kami pernah lakukan penelitian itu yang di salah satu pesantren di Masjid Taqwa di Makassar Iya. itu memang rutin membaca Barsanji. Tapi hanya memang sebatas aksara Arabnya saja. Nah, tadi kalau mau dihubungkan dengan kearifan lokalnya ya menarik juga kalau dibacakan yang tulisan aksara lontaranya untuk bisa disampaikan secara bahasa lokal ya, bahasa Iya. Bugis ataupun Bahasa bahasa Makassar. Makassar. Iya. Itu sebenarnya belum masuk kalau di sekolah formal, tapi di pesantren-pesantren itu ada memang bisa masuk ekstrakurikulernya semacam di kurikulumnya ada belajar Barsanji. Iya, iya. Kalau menurut saya itu bagus, Pak Baso. Oke, baik. Pak Baso, ada banyak komunitas seni di Indonesia. Nah, bagaimana komunitas seni Barasanji itu berkembang di Makassar dan sejauh ini apakah ada acara atau festival khusus yang mempromosikan seni ini sendiri? Silakan Pak Baso. Ya, yang tadi itu yang bahwa kalau untuk wadah untuk memfasilitasi generasi-generasi sekarang untuk membaca Barsanji itu ada festivalnya ya. Tentu ada seperti yang pernah juga dilakukan di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sempat yang saya tahu di Bantaeng pernah di tahun 2023. Iya. Saya tahu kalau di 2024-nya di mana pernah ada lomba Barsanji untuk seluruh Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan yang diikuti oleh ASN-nya, Aparatur Sipil Negara. Itu sempat dilakukan di 2023. Kemudian kalau untuk MTQ mahasiswa nasional itu juga ada kategori lomba Barsanji. Seperti di Malang tahun 2023 itu ada di Solo, Surakarta 2024 juga ada yang lomba Barsanji. Tidak tahu kalau di 2025 ini di mana lagi akan dilakukan. Kalau komunitasnya saya tidak tahu kalau komunitas secara ini, tapi di pesantren tadi yang sampaikan bahwa itu ada belajar baca Barsanji seperti contohnya di Masjid Taqwa itu setiap malam Jumat mereka membaca Barsanji dan setiap santri itu punya buku Barsanji masing-masing. Jadi tidak pinjam-pinjam punya temannya, jadi masing-masing harus mahir membaca. Nah, kalau yang kami pernah bikin penelitian karena mengemas itu secara di konten YouTube, tapi dengan lighting yang berwarna seperti penyajiannya juga yang menarik, seperti konten-konten kreator lainnya ya, seperti bikin vlog, bikin apa, tapi disampaikan pernah kami kemas, tapi membuat Barsanji Bugis. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana tadi mutan lokal mempelajari aksara lontara, kemudian melalui tulisan lontara itu ternyata Barsanji itu yang diterjemahkan ya isi Barsanji itu sehingga kita dengar oh ini pakai bahasa Bugis atau pakai bahasa Makassar sehingga orang-orang ini bisa paham juga, paham sendiri kan. Sekarang pun juga orang tuanya orang Bugis atau Makassar tapi tidak tahu bahasa Bugis sendiri ya kan seperti itu ya. Orang tuanya orang Toraja atau Mandar tidak tahu bahasanya, hanya tahu logat yang sekarang yang ngomong bahasa Inggris saja tahunya. Ya, lebih pintar mungkin bahasa Inggris atau bahasa Korea, bahasa Mandarin itu lebih mahir, tapi bahasa lokal sendiri tidak diperhatikan ya. Itu pun juga ada alasannya juga tentu ya kenapa mereka, karena apresiasi untuk itu juga tidak ada. Mereka pun mahir itu tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang mengapresiasi. Kalaupun mahir sekali bahasa itu ya biasa aja kayak anak kampung saya dianggap
wah ini kampungan aja sih, weh. Mungkin bisa aja seperti itu. Tapi kalau dia mahir bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Korea, wah keren sekali nih ya, kayak hebat sekali begitu ya. Padahal ya itu juga kalau kita menyajikan dengan gaya sendiri ya semacam kalau kita hubungkan dengan era digital sekarang kan, macam konten kreator ada Tuming Abu misalnya itu, ya dengan dialek logat Makassarnya percaya diri saja, tapi ya, punya posisi juga dia menjadi selebgram, menjadi tokoh idola juga di anak-anak muda. Nah itu juga kalau ini bikin versinya ya, itu yang sulit membuat formulanya ini, bagaimana bisa menarik untuk diterima masyarakat. Ya paling kan larinya ke konten, menjadi konten kreator, tapi mungkin bahasanya diceritakan, ada kisah-kisah di situ, tapi dibikinkan adegan-adegannya, itu mungkin yang menarik. Tapi yang pertanyaan, adakah yang mau lakukan itu? Siapa yang mau? Atau, semoga ada yang mau Pak Baso. Iya. Atau RRI bikin program, kita bikinkan itu kerjasama, ada nanti ya dibuatkan anunya untuk menggalakkan itu ya. Bisa saja. Oke, semoga ya Pak Baso ya. Baik, Pak Baso, yang berikutnya terakhir nih, bagaimana harapan Pak Baso sendiri untuk perkembangan seni Barasanji di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga seni ini tetap hidup dan juga berkembang? Silakan Pak Baso. Ya, mungkin kayak solusinya perlu masuk tadi di pembelajaran sekolah juga. Ya, kita perlu ada ekstrakurikuler yang tadi selain muatan lokal, belajar aksara lontara, ya itu perlu juga ada materi khusus ya, mungkin ada materinya yang mempelajari Barasanji juga di situ. Untuk biar banyak anak-anak yang mau tidak mau, kan awalnya kan begini ya, biasanya mau tidak mau anak-anak harus dipaksa, tapi lama-lama ternyata dia ada bakat di situ, ada bisa senang juga, ada ya itu juga sebenarnya yang pendorongnya kalau dia lakukan dan ternyata nyaman di situ dan mendapat keseruan tersendiri atau kasihkan tersendiri di situ. Ya itu yang bisa menarik minatnya ya. Kalau mau tidak mau dimasukkan di pembelajaran sekolah tadi seperti yang Bu Yanti katakan, ya itu bisa semakin banyak yang tahu ya. Yang paling tidak tahu dulu lah sebenarnya, tahu dulu. Kalau anak-anak kita yang anak SD tahu tidak Barasanji? Belum tentu tahu ya. Kalau SMP mungkin SMA tahu, tapi mungkin kurang juga dari anak-anak sekolah, dari SMA, SMP, SD. Kalau dari kecil sudah tahu ya itu juga. Ya, tapi kan artinya tadi hukumnya boleh dilakukan. Nah, kan kalau dari segi anunya orang NU kebanyakan yang aktif melakukan itu, tapi ada juga kelompok yang lain yang ya itulah, ada tadi pro dan kontranya, yang ada yang ya begitulah kurang lebih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Baso sudah bersama kami di siang hari ini di obrolan seni budaya. Baso Indra Wijaya Asis SN, dosen prodi animasi FSD UNM, juga pemerhati budaya, dengan topik kita mengenal lebih dekat seni Barasanji. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya Pak Baso. Sampai jumpa, terima kasih banyak, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi." Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari.